Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pembacaan kita ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian pasal 29 saya akan membacakan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menuai perbuatan. Kalau kita mengobservasi kitab Kejadian ditulis oleh siapa? Kalau kita mencari di dalam Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22 ayat yang terakhir, kita tidak akan menemukan catatan siapa penulis kitab Kejadian. Tetapi menurut tradisi Yahudi dan tradisi Kristen, diyakini, dipercaya bahwa Musa lah yang menulis kitab Kejadian ini. Memang Musa tidak hidup di zaman tokoh-tokoh yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Musa tidak hidup di zaman Adam. Musa tidak hidup di zaman Nuh. Musa tidak hidup di zaman Abraham. Musa tidak hidup di zaman Ishak. Musa tidak hidup di zaman Yakub. Musa tidak hidup di zaman Yusuf. Tapi Musa hidup di zaman Keluaran, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi dengan ilham dari Allah, melalui tuntunan pimpinan Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, Musa menuliskan kitab Kejadian ini dari awal penciptaannya sampai hal-hal yang terjadi. Orang pertama, generasi-generasi selanjutnya, apa yang terjadi dituliskan oleh Musa dengan pewahyuan ilham dari Roh Kudus, tentunya dari Allah. Dan Musa bukan hanya menulis kitab Kejadian, Musa juga menulis kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan sebagian besar isi kitab Ulangan ditulis oleh Musa. Dan peristiwa apa yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 29? Dalam Kejadian pasal 29, khususnya ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang ke-25, kita membaca bahwa Yakub ditipu oleh Laban, pamannya, di mana sudah terjadi kesepakatan antara Yakub dan Laban bahwa Yakub akan bekerja selama 7 tahun dan Yakub meminta upah, yaitu Rahel menjadi istrinya. Rahel seorang yang dicintainya. Namun setelah Yakub bekerja 7 tahun di rumah Laban, Yakub meminta Rahel untuk menikah dengan dia. Dan diadakanlah pesta, perjamuan, orang-orang yang ada di situ diundang, dan pada malam itu Laban memberikan bukan Rahel, tetapi Lea, anak yang pertama. Oleh sebab itu ketika pagi hari ada cahaya matahari, keadaan terang, Yakub melihat bahwa yang ada bersama dengan dia itu bukan Rahel tetapi Lea. Maka Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang engkau perbuat? Bukankah aku bekerja
7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tetapi engkau memberikan kepadaku Lea. Kapan peristiwa ini terjadi? Saat Yakub ada di rumah Laban. Yakub dalam pelarian karena mau dibunuh oleh Esau kakaknya. Di manakah peristiwa ini terjadi? Di rumah Laban, yaitu di daerah Haran. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Yakub ditipu oleh Laban, kalau kita merenungkan, sebenarnya Yakub menuai perbuatannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, menipu ganti ditipu. Ini prinsip keadilan Allah dalam penerapan hukuman terhadap pelanggaran umatnya. Di mana Yakub sudah menipu ayahnya, menipu Ishak dengan dia mengaku sebagai Esau. Untuk mendapatkan hak kesulungan, Yakub menipu ayahnya. Badannya menggunakan kulit dari domba yang berbulu, sehingga ketika diraba karena ada bulunya dikira Esau. Yakub menipu ayahnya. Dan oleh sebab itu di dalam peristiwa ini Yakub ditipu oleh Laban, pamannya. Jadi ini merupakan menuai perbuatannya. Kita mungkin berpikir bahwa konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi, menipu ganti ditipu, itu merupakan hukum balas dendam. Namun sesungguhnya ini adalah konsep keadilan Allah untuk menghukum orang yang bersalah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Kalau kita membaca dalam Ulangan 19 ayat 21 dituliskan, Ulangan 19 ayat 21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Namun sayangnya firman Tuhan ini, pada zaman Tuhan Yesus, banyak orang Yahudi yang keliru menafsirkannya. Sehingga mereka menganggap ini sebagai hukum balas dendam. Itu sebabnya Tuhan Yesus menentang tafsiran mereka, bahwa sebagai umat-umat Tuhan, tidak boleh balas dendam itu. Dalam Matius 5 ayat 38-39 Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi Yesus mengajarkan ini bukanlah hukum balas dendam. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi hukum ini sesungguhnya sama dengan apa yang Yesus ajarkan, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Ketika orang melakukan hal yang jahat, dia akan menuai hal yang jahat. Orang menabur hal yang tidak baik, dia akan menuai yang tidak baik. Dan itu dialami oleh Yakub. Dia menabur, menipu ayahnya Ishak. Dan dia di tempat Laban, dia ditipu oleh ayah mertuanya. Yakub jatuh cinta kepada Rahel, ternyata dikelabui oleh Laban dengan memberikan Lea, kakak Rahel, sebagai gantinya. Jika dahulu Yakub menggunakan taktik untuk menipu Ishak guna mendapatkan hak kesulungan, dalam Kejadian pasal 29 ini Yakub dikelabui oleh Laban guna mendapatkan suami bagi putri sulungnya. Jadi Laban mengelabui supaya putri sulungnya Lea itu memperoleh suami. Kalau Yakub mengelabui ayahnya untuk memperoleh hak kesulungan.
Jika dahulu Yakub menipu Ishak yang buta, maka kini ia pun ditipu Laban dalam kegelapan malam. Jadi waktu Ishak ayahnya itu tidak bisa melihat, Yakub menipu, mengaku sebagai Esau, berpura-pura sebagai Esau. Dan dalam kegelapan malam, Yakub ditipu oleh Laban, bukan Rahel yang diberikan, tetapi Lea yang diberikan. Ketika Yakub sadar bahwa ia telah ditipu, ia bertanya kepada Laban, "Mengapa engkau menipu aku?" Dan kata menipu yang dipakai di sini merupakan kata kerja yang kata bendanya muncul dalam Kejadian 27 ayat 35, di mana Ishak berkata kepada Esau, "Adikmu telah datang dengan tipu daya. Adikmu telah datang menipu aku." Jelas bahwa penulis kitab Kejadian ini ingin mengatakan bahwa Allah menghukum Yakub sesuai dengan perbuatannya. Yakub pernah menipu Ishak ayahnya. Kini dia ditipu oleh ayah mertuanya. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan Allah yang kudus. Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang tidak baik, kita akan menuai yang tidak baik. Karena itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang hidup melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita menuai yang baik. Kita diberkati oleh Tuhan di dalam hidup kita karena kita menuai dari perbuatan kita. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu ingin diperlakukan oleh seseorang, kamu lakukanlah seperti itu." Kalau kita ingin ya dikasihi, mari kita mengasihi. Kalau kita ingin tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau kita tidak mau ditipu, jangan menipu orang lain. Lakukan hal-hal yang benar, hal yang baik. Karena kita akan menuai dari perbuatan kita. Firman Tuhan katakan, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Yakub menipu dan dia ditipu. Kalau kita mau mengalami hal-hal yang baik, lakukan hal yang benar dan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang adil. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, segala kejahatan dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau mengalami hal yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu tuntun kami untuk kami terus hidup di dalam ketaatan kepada Engkau, hidup di dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang baik, sebab apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Apa yang kami lakukan, hal itu akan kami alami dalam hidup kami Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi kami, keluarga GPD Elsade Magelang, yang mengenal Engkau, ya Tuhan, dan keadilan-Mu bagi kami yang tulus hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.